alam semesta buat teman-teman. Jangan di skip. Jangan di skip ya. Oke, jangan di skip nih. Pesan alam semesta. Oke. Ada apa nih? Halo Elvi. Oke, jangan di skip ya. Nih, jangan di skip. Awas kalau mau skip. Halo Elvi. Nih. Ada there's something better. Ada listen to your intuition. Wah, keren nih guys. Kayaknya kalian ada sesuatu yang bakal datang ke dalam hidup kalian. Ini akan menjadi langkah baru yang bisa menjadi opportunity. Ikuti kata hati. Ikuti kata hati. Kenapa aku bilang ikuti kata hati? Karena ini mungkin bakal menjadi sebuah langkah atau jalan yang baru buat teman-teman gitu. Intinya sih positif. Bakal banyak hal baik dan hal better. Utamakan cintai dirimu sendiri. Utamakan cintai dirimu sendiri dan percayalah pada alam semesta. Gitu. Semangat. Aku yakin kalian bisa melewatinya. Melewati hal-hal yang mungkin menyedihkan, menyakitkan atau bikin kalian stres. Ya, kalian bisa melewatinya. Jangan pernah menyerah untuk selalu memulai gitu ya. Kita oke. Jangan pernah menyerah dalam tiap percobaan. Ternyata sih di sini tuh bakal bahagia ketika kalian yakin dan percaya. Ada yang lagi punya crush atau lagi dekat sama seseorang? Amin. Ada yang punya crush sama seseorang? Atau ada yang lagi dekat sama seseorang? Nanti kita bisa sharing-sharing, bercerita. Soalnya aku juga senang sih kalau bisa bercerita sama teman-teman, bisa sharing sama teman-teman. Anjay. Lagi balikan gimana nih Kak? Hah? Balikan gimana? Wow. Balikan gimana tuh? Apakah nanti akan ketemu si jodoh itu, yaitu mantan kalian? Lizzy, mantan kamu ya Lizzy? Ya bisa aja, ada sukses. Alright Lizzy, bakal bertemu dengan jodoh di saat yang tepat. Mungkin ini jadi jalan kamu untuk balikan gitu. Kalau bisa dibilang gini, emang ada seseorang yang harus putus dulu baru ketemu si jodoh. Iya, kapan aku ketemu jodoh Kak? Wah itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tapi kalau aku bilang, kalau misalkan nanti ketemu sama jodoh, usahakan komunikasi yang baik ya, komunikasi yang baik gitu ya. Utamakan itu, oke? Batin sama seorang kayak membingungkan jatuhnya Kak. Kayak dibikin confused gitu ya sama hubungannya. Kalau kayak gitu sih mending kamu belajar untuk ikhlas, belajar untuk tidak terlalu tergantung kali ya. Karena bagaimanapun kalau emang jodoh itu tidak akan membuat kamu bingung gitu ya. Kak, aku lagi di tahap move on lah. Move on dong, nggak boleh lah kalian berada dalam hubungan yang bikin kamu stres gitu. Jangan sampai kamu stres sendiri, pusing sendiri gitu loh. Oke? Semangat. Yang penting optimis. Terima kasih yang udah like, bantu tap layar. Kalau kalian mau gift juga nggak apa-apa. Oh iya, pesan satu lagi buat aku. Kak, kalau mau move on aja, jangan liatin status mantan terus gitu. Tapi dia selalu balik hubungin aku. Wah, itu sih tergantung orangnya ya. Orang gila berarti. Malam Kak. Hai. Apa kabar? Kita ketemu. Yes.
Oke. Ada yang mau berbagi cerita? Kamu tanya kabar baik buat Karolista. Hai Karolista. Kabar baiknya adalah kalau lagi dekat sama seseorang, cari informasi dulu soal dia, ya. Jangan terlalu terburu-buru. Terima kasih Yuli, love you. Ya, jangan terlalu terburu-buru buat deket sama seseorang gitu ya. Optimis, ya. Jangan pernah kemakan baper terlebih dahulu. Harus belajar untuk mengontrol perasaan, itu penting ya. Oke? Oke. Makasih. Apalagi? Ada yang mau bagi sharing ceritanya? Kalau ada yang mau bagi sharing ceritanya, monggo. Ayo silakan. Akan aku bacain dan kita berbagi cerita. Hai Elvi, makasih ya. Hey, makasih. Thank you guys yang udah nge-give. Kak mungkin aku nanya soal karir. Karir boleh dong. Dengan senang hati aku bacain hanya di live. Aku live-nya 1 jam aja ya. Oke guys. Kak mungkin soal karir. Oke. Boleh dong. No need to worry, karena kamu akan menemukan jalan karir baru nih yang bisa kamu dapatkan, yang mungkin bisa menjadi jalan kamu untuk bisa mengembangkan dirimu. Kayak mungkin kamu akan berbisnis ya, berbisnis sesuatu di situ gitu. By the way, kali ini aku lagi ada tamu spesial, ada suami aku. Hai guys, tapi dia nggak mau on cam katanya gitu. Emang dasar suami saya tuh rada-rada mau berbagi share juga dia gitu. Hai. By the way, ini suaranya aman kan ya? Aman Aman lah ya. Aman lah Beb. Buat penonton TikToknya Vika Tarot ya, salam kenal. BTW diriku juga suka nih kalau curhat-curhat kayak gini. Siapa tahu ada masukan, bisa berbagi cerita, berbagi insight dan semacamnya. Belajar dari pengalaman orang lain juga kan gak ada salahnya gitu. Oke. Kak, kalau aku balikan tapi kayak masih ada ragu di akunya, tapi cowoknya udah mulai effort lagi, gimana? Nah, biasanya kalau di awal-awal ada rasa ragu, takut gitu kan, itu bisa dibilang hal yang wajar sih. Tapi jangan lihat ragu sama takutnya. Ya. Dilihat dari effortnya dan tanda-tanda dari sekitar. Apakah ada instrumen-instrumen yang menuju ke arah serius nih gitu kan? Kayak pengalaman kita berdua nih ya. Yes. Yang paling gamblang deh, mungkin waktu apa, Beb? Waktu Vika ini aku pertemukan ke orang tua, aku minta doa restunya gitu kan. Itu di tempatku bener-bener yang musim hujan, setiap hari tuh hujan, turun hujan every single day. Dan ketika aku ada niatan untuk memperkenalkan Vika ke orang tua, minta doa restu untuk lamaran, untuk pernikahan dan pernikahan ya, itu dikasih terang 3 hari selama dia main ke rumahku. Aku antar ke beberapa rumah saudara, itu dikasih terang 3 hari. Dan begitu Vika pulang ke rumah, itu hujan. Lagi. Salah satu tanda kecilnya kayak gitu. Dan ada banyak sih sebenarnya, itu bisa aku sharing. Jadi kalau misalkan kamu bingung, itu wajar. Tapi jangan fokus di bingungnya, fokus di tandanya. Apakah benar-benar dia serius? Apakah dia cuma gombal buaya darat segala macam? Bener guys. Cuma iming-iming doang? Yes. Atau memang serius gitu? Bakal ada tandanya. Kalau levelnya udah level-level yang serius ya, itu bakal ada tandanya.
tandanya ya. Kayak diyakinin gitu nggak sih sama Iya. alam semesta juga. Tapi nggak langsung yang klik gitu loh, masih ada samar-samar keraguan, takut. Makanya ada istilah tuh, melangkah ke jenjang serius itu nggak mudah, banyak cobaan. Cobaannya Yes. tuh ada banyak macam, dari faktor eksternal, dari internal, dari diri kamu sendiri, dan bahkan ketika kamu merasa ragu atau takut itu juga hitungannya cobaan buat kamu. Bisakah kamu meyakinkan diri sendiri, dan bisakah kamu meyakinkan pasangan kamu atau sebaliknya? Kayak gitu. Betul. Dan itu nggak gampang sih, butuh waktu memang. Tergantung orangnya ya. Ada yang cepat, ada yang lama gitu. Iya. Baru mah. Ciri-ciri passion dalam karir tuh gimana sih Kak? Karena kalau kerjaan atau sukanya itu banyak dalam kerjaan. Kita kerjain sesuai passion kita ya. Pekerjaan yang kita geluti ini adalah pekerjaan yang kita passionin. Gitu. Ciri-cirinya adalah kita enjoy. Kita nggak memikirkan dalam tanda kutip materinya. Ya memang hidup itu butuh uang gitu. Hidup itu butuh materi, tapi saat kita mengerjakan sesuatu yang pakai dasar hati, terus kita mengerjakan dalam kebahagiaan, pekerjaan yang kita mau itu dengan enjoy, ya itu udah termasuk passion ya nggak sih Beb? Iya. Dan itu bisa bertahan selama bertahun-tahun, atau bahkan sampai dulu sampai sekarang pun bisa jadi. Kasusnya kalau di gua sama Vika nih, mungkin Kakak beda. satu kerjaan sama suami, wah jangan salah. Satu manajemen, Satu perusahaan. Iya. Ibaratkan aku kepala, Vika ini kaki tangannya. Iya. Kalau aku bagian eksekusinya, aku bagian kepalanya. Yes. Gitu. Awalnya beda. Awalnya beda. Tapi bermula dari seni. Seni itu kan ada banyak banget. Ada musik, ada tari dan lain-lain sebagainya. Bahkan di tahun 2020 ke atas nih. Kita kan ketemu 2017. Iya makanya. Apalagi di tahun 2020 tuh ada banyak banget serapan-serapan seni. Dan itu menambah banyak banget sub-subnya. Yes. Jadi seni itu ada banyak banget. Ya. Tapi kalau meskipun nggak sesuai bidang sama pasangannya pun, balik lagi ya, selama udah yakin, udah mantep nih, dan itu bisa ngerti satu sama lain, bisa ngisi kekurangan satu sama lain, it's okay, nggak ada masalah. Betul. Bahkan kadang sesuai dengan passion sama pasangan pun belum tentu gitu kan, macam-macam balik lagi. Takutnya ada yang cekcok juga ya sayang. Iya. Gitu. Kakak kirain belum nikah. Masih kuliahan dia ya? Iya masih kuliahan gue mah. Buka kuliahan. Enggak kuliahan gue, umur 30. Kalau suaminya pemain ini, pemainnya apa tuh namanya, Sun Gokong yang jadi babinya. Ngaco. Nggak canda lah. Beginilah cinta, Iya. derita dia tak akhir. Jadi gitu, jadi ya nggak bisa ditebak jodoh itu datangnya dari mana, orangnya akan seperti apa, karena pastinya kalau emang udah ditakdirkan bersama ya pasti ada jalannya. Orang kita datangnya dari temen, literally best friend. Gue sama dia tuh awalnya jauh banget, apa ibarat kata gue di sini arahnya ke kanan, dia arahnya ke kiri. Gue sama dia tuh nggak ada rasa pengen ketemu, pengen jadian gitu loh. Sama sekali nggak ada. Betul. Bahkan nikah aja nggak kepikiran buat nikah ya kita ya Beb. Ketemu mikir nikah aja enggak, buat punya hubungan aja enggak gitu loh. Iya. Karena emang nggak sepemikiran itu gitu. Ya, tapi ternyata jodoh nggak kemana. Ternyata orang yang kalian anggap remeh, dalam artian enggak lah, dia tuh jauh dari tipe gue gitu. Ternyata jodoh kayak gitu. Jangan pernah meremehkan sesuatu. Iya. Gitu. Intinya jangan pernah meremehkan sesuatu sih. Dan gini, salah satu tandanya adalah ketika ini bicara soal jodoh dalam artian yang level up lah ya, bukan cuma sebatas pacar gitu. Tapi kalau pacar pun gak menutup kemungkinan. Intinya
kalau kamu sudah menemukan seseorang yang pas, itu bisa bikin kamu tuh berubah ke arah yang lebih baik lah, Yes. better, entah dalam emosional, entah dalam batin, entah dalam hal finansial atau apapun. Itu ada perubahan, dan perubahan ke arah positif itu adalah salah satu tandanya. Kalau ditanya, Kak, aku ketemu jodohnya kapan ya? Nggak tahu, itu urusan Tuhan. Tapi kalau misalkan, Kak, aku ketemu sama ini gitu kan, dengan apapun yang kamu rasakan dan kamu ceritakan, itu bisa dicoba ditebak-tebakin Ada sidik. aja. Gitu. Ada siapa? Katanya kalau nikah ada yang bilang jodohnya di tempat lain, cuma nikahnya sama yang sekarang itu bener nggak sih? Gimana? Katanya kalau nikah ada yang bilang jodohnya ada di tempat lain, cuma nikahnya sama yang sekarang, itu bener nggak Kak? Tergantung sih. Nggak tahu sih. Kalau jodoh tuh diusahakan. Kalau bicara soal jodoh ya, ini Thank you Sidik, the best. kalau maut aman gak sih? Hah? Kalau maut aman gak sih ngomong maut? Enggak. Janganlah. Jodoh itu ada berbagai macam. Bahkan bisa dibilang kalau berjodoh nanti kita bisa berjumpa lagi. Yes. Itu bisa dalam artian teman, atau berjodoh dengan rezeki, berjodoh dengan waktu, kayak gitu. Yes. Jadi jodoh itu ada berbagai macam. Bahkan jodoh yang tidak diinginkan pun ada. Yes. Tapi berharapnya kan di sini jodoh yang sesama Diinginkan. manusia yang diinginkan. Nah, jadi mungkin ya kalau aku tangkep sih jodoh di tempat lain, sedangkan nikahnya sama sekarang itu adalah perceraian mungkin ya yang aku tangkap. Ya. Tapi ya sebisa mungkin enggak lah. Sebisa mungkin dipertahankan. Kalau dia air, kalau dia api, kita jadi airnya. Ya, kita jadi airnya. Ya. Suaminya baca tarot juga gak Kak? Baca dulu Lenormand, tapi kadang udah enggak. Udah pensiun. Udah pensiun dia. Bacanya ini buku bulanan sekarang mah. Iya. Bukan baca tarot. Kak Dante, kasih tips dong caranya jadi suami yang bijaksana, bukan yang bijak sini. Sholat yang benar. Singkat, padat, dan jelas. Iya. Kenapa gitu? Lah, mau pikir. Iya sih. Tapi kan jadi seorang yang bijaksana, sayang. Kalau gitu, sholat yang benar, yang khusyuk, doanya dikencengin, banyakin Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah salah satu surat yang ternyata secara nggak langsung adalah suratan yang isinya adalah doa di mana kita, ini buat yang umat muslim sih ya BTW, surat Al-Fatihah itu adalah suratan yang dimana isinya salah satunya ya, kita sebagai hambanya menginginkan sebuah cobaan dalam artian kita dikasih cobaan untuk diberi pelajaran. Apakah kita sanggup, apakah kita kuat, apakah kita tahan godaan, tahan banting, dan lain-lain sebagainya. Karena isinya adalah minta diberikan petunjuk dan hidayah. Kalau mau hidayah tidak semudah itu Pak Gusyo. Gitu. Hidayah ada berbagai macam kan, ada hidayah versi hikmah, ada juga hidayah versi musibah. Serem, iya. Tapi yang Serius kayak gitu ada. Hidayah musibah serem sih. Musibah serem sih. Makanya dengan doa-doa semuanya minta dilancarkan segala macam, pokoknya panjatkan doa sekencang-kencangnya, sholat dibenerin. Dipertemukan jodohnya boleh, atau apapun ya, itu bakal ada korelasinya. Betul. Apapun itu bakal ada korelasinya. Contoh nih, ini buat yang nonton cerita ya lumayan panjang BTW, tapi aku buat singkat aja lah. Oke. Aku ketemu sama Vika ini 2017. diam.
Aku ketemu sama Vika ini dadakan kan, dalam artian di sini punya hati, punya perasaan gitu. Karena sebelumnya kita benar-benar yang bestie. Tapi doaku selama itu adalah aku ingin dipertemukan sama keluarga lah yang jauh di sana gitu. Dan doaku yang salah satunya juga yang aku kencengin adalah menyatukan semua keluarga karena bukan ya, menyebar, keluargaku menyebar, dan doaku adalah ingin mempersatukan mereka, ingin ketemu sama keluarga. Jalur rezekiku adalah Vika ini, dan alhamdulillah dia benar-benar jadi jodohku. Bicara soal jodoh yang tadi aku bilang, ada tanda-tandanya, ada instrumen-instrumen yang ke arah serius. Dan semakin kamu yakin, semakin kamu menguatkan tekad, niat, bener-bener bukan hanya ingin memiliki, tapi karena yang di atas itu akan dimudahkan. Kalaupun belum dimudahkan, memang mungkin lagi dikasih cobaan artinya kamu disayang sama Tuhan, dan kamu yakinin itu, kamu akan diberi jawaban, diberikan jalan. Yes. Gitu. Dan itu nggak mudah, itu butuh waktu yang lama. Tergantung ya, kadang ada yang lama banget, kadang ada yang cepat. Seminggu ketemu, tabrakan, dar, terus tatap-tatapan, Nikah. keluar soundtrack, nikah. Indosiar full senyum, bestie menjadi Pasutri. Yoi. Yes, benar. Bestie menjadi pasutri. Emang itulah kisah kita. Dan jujur, ya hidup itu nggak disangka-sangka gitu loh. Jadi kalau ditanya jodohku mana, ya mungkin kalian ternyata jodohnya sama sahabat sendiri tuh, yang nggak kamu kepikiran gitu kan. Nggak kepikiran gue pingin sama dia, nggak kepikiran gue nikah sama dia, ternyata ya nggak sayang. Makanya jangan pernah menutup kemungkinan. Pak, jujur mau tanya nih, cara ambil hati Camer yang sampai sekarang belum 100% restu gimana? Perkuat finansial. Salah satunya perkuat finansial, itu udah paling realistis. Dan kedua, perkuat karakteristik, itu untuk menambah pesona. Dan yang ketiga mungkin perkuat keyakinan aja dulu. Kadangkala Dicoba dulu. iya, ada berbagai macam ya orang tua namanya teh. Ada yang mengutamakan finansial, kamu kerjanya apa, kamu kuliah di mana, penghasilan kamu sebulan berapa, itu realistis. Tapi ada juga yang agama lah, kamu sholatnya rajin nggak, bisa baca Quran nggak, dan lain-lain sebagainya. Kalau itu bisa, aman. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang memang oh, kamu suka sama anakku, anak saya juga suka sama kamu, oke silahkan. Dari Camer sih bapaknya aman, mamake masih jutek banget, alama perjuangan Medan Banyuwangi. Nah kalau itu ada beberapa opsi. Mamanya jutek gitu ya, itu antara memang nggak suka sama dirimu atau memang karakternya seperti itu harus dipahami. Kalau memang karakternya seperti itu, selama itu memberikan kamu support, it's okay, nggak ada masalah, gas gitu. Kalau dari sisi perempuan gimana? Silahkan. Apa nih pertanyaannya, Elvi? Kalau dari sisi perempuan gimana? Apa yang mau ditanyakan? Tentang jodoh kah atau apa? Iya sih, sampai sekarang belum tahu 100% karakter mamanya, kata Sidik gitu. Sempat sekarang belum tahu 100% karakter mamanya. Harus tahu dong. Katanya serius. Harus tahu dong. Baca karakter lah. Pertanyaan yang di atas tadi, yang mana? Coba diketik ulang. Mohon maaf ya. Mulai. Masih gak kelihatan itu dia. Apa pertanyaan yang di atas tadi yang mana nih, Elvi?
Tapi iya sih, mengambil hati camer, berperilaku yang baik, sopan, sering komunikasi sama camer, gitu sih. Kalau aku mah natural aja Bebe, Iya. nggak ada yang gimana kalau aku sama camerku. Gimana sih aku sama bapak, sama papa? Kebetulan kita nggak ada kendala satu sama lain, langsung di ACC sih. Iya, Makanya ya nggak tahu ya. nggak tahu juga. Mungkin karena kita nggak mengalami itu, jadi jawabannya kurang Masuk ya, takutnya nggak sesuai. sesuai ya. Hmm. Soalnya memang tapi gini. Meskipun aku udah di ACC di awal ya, tapi ada beberapa tugas yang mungkin secara nggak langsung itu adalah sebuah tes. Tergantung mertua masing-masing sih, camernya masing-masing sih. Kadang Tapi- cobaan nikah tuh beda-beda. Kita cobaannya mungkin di LDR. Cobaannya di LDR, dibagi waktu, di komunikasi itu cobaan juga. Yes. Tapi ada juga yang di orang tua gitu loh. Bahkan itu juga cobaan ya, kalau bicara cobaan nggak cuma antar menantu dan mertua, tapi kadang Di komunikasi antara kita berdua juga iya, cobaan. bahkan kadang ada juga yang Kita sering selek juga di awal. iyalah. Makanya Tapi ya kadang ada juga yang dimana masalah itu justru berasal dari anak sama orang tuanya langsung, bukan mertua, bukan menantu. Iya nggak? enggak. Ham harus terus menggali lebih dalam karakter camer juga, betul. Iya, itu penting juga, soalnya kita harus tahu nih karakteristiknya. Jadi cara untuk menghadapi, merespon sesuatu, kita tahu nih yang sesuai dan tidak sesuai. Kayak misalkan contoh paling sering aku alami tuh bercandaannya keluarga besan. Kayak aku sama ayah. Ya kamu ayah, kamu ke ibu, atau ibu ke ayah, gitu-gitulah. Pak Dante berapa bulan luluhkan hati mertua? Nggak ada, aku mah cuma gini doang. Nah, gitu doang aku mah. Nggak jelas. Gini. Nah, luluh tuh. Gitu. Enggak sampai kayak gitu sih, Dik. Gitu ya, dan saya mulai. Tapi gue sendiri nggak tahu berapa lama. Tapi yang gue rasakan adalah keniatan hati gue. Dan mungkin besan pun sudah punya feeling. Kasih tahu deh ceritamu. Ibu bilang kalau iya kamu sama dia bakal nikah. Udah gitu doang. Udah gitu doang. Feeling orang tua tuh kadang kuat, jadi waspada. Nggak waspada sih, karena emang restu dan feeling orang tua tuh nggak ada matinya gitu loh. Keren. Pokoknya apapun permintaan, requestan segala macam itu harus disanggupi dari sisi lakinya ya. Sanggupi, harus bisa pokoknya. Kak Vika dulu punya pilihan gak sebelum sama suami? Banyak. Banyak. Gagal semua, cuma saya doang yang kepilih. Nih pertama ya, sebenarnya aku banyak yang deketin, banyak dekat juga sama orang, gak cuma 1-2. Tapi kadang tuh terhambat komunikasi ke orang tua gitu, terhambat ke restu ibu gitu, terutama ibu ya. Dan orang ini nih, dia masuk ke dalam hidup aku dan ya cepet gitu ACC-nya. Aneh emang, gue juga heran gitu. Ya balik lagi ya, feeling orang tua tuh kuat karena pernikahan itu nggak cuma 2 orang tapi keluarganya gitu. Biasanya aku turun dulu ya, bentar mau isi minyak motor, bentar balik. Oke, siap, ditunggu karena kita live bakal sejam lebih nih ya. Aku buat konten juga buat di YouTube soalnya lagi record. Intinya sih
kuncinya satu, optimis. Sebenarnya banyak sih yang deketin, banyak yang ngechat, banyak yang ngajak main, nongkrong dan lain-lain. Ya cuma sebatas ngajak main, ngajak jalan. Kalau dia kan beda ya. Dari awal pertama ngobrol sama ibu tuh udah bilang, kalau aku serius gimana? Gitu. Beda dia, bukan yang ngajak jalan lagi, nongkrong lagi, tapi ngajak yang serius gitu. Lebih dari temen intinya. Suami kakak juga punya banyak pilihan. Jelaskan. Wah, jangan tanya. Enggak. Diam. Nggak ada pilihan. Intinya gini, ini nggak tahu sih ya kalau cewek, kalau buat cowok sih aku ada jawaban. Apa? Mantepin aja, yakinkan aja. Kalau misalkan waktu itu diriku pun kayak yakin kamu serius sama anak saya, kamu cinta sama anak saya, kamu menerima anak saya gitu. Aku jawab iya semua. Tapi memang beneran iya gitu, bukan iya yang ragu-ragu atau apa. Karena emang ceritanya kita berdua nih Itu tuh tolak belakang banget. sinetron lah bisa dibilang, drama. Ada Mafu, hai Mafu. Mafu, kapan proyekan lagi? Ayo Mafu, proyekan gas. Kita udah bisa berdua. Ajakin kita proyekan. Mafu udah enggak ding. Mafu, aku ada utang proyek nggak sih? Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada. Aku juga belum. Ayo nanti kita proyekan lagi. Udah bisa nih mic-nya. Udah bisa dubbing, nggak ada kak. Iya nanti ya. kita dubbing lagi ya. Gimana lanjut? Kakak punya banyak pilihan nggak tuh? Kak? Kamu jadi nggak apa-apa, kamu cerita deh. Kamu ada kan yang ditanya suami kakak? Nggak apa-apa, kamu ngasih tahu. Enggak mau, kamu lah. Ya udah deh. Nah, tapi kalau aku yang cerita nanti dikira sombong. Ya nggak apa-apa, kita kan sama-sama punya banyak pilihan dulu. Tapi kalau ditanya apakah punya banyak pilihan, enggak sih. Tapi ada. Enggak ada. Tapi ada. Enggak ada. Kak, udah bulan madu kah? Udah. Cuma bulannya ketutup awan, mendung. Soalnya kerja sambil kerja. Bulan madu sambil kerja itu gimana ceritanya ya? Gitulah. Tapi ngomongin soal madu nih, buat teman-teman doain ya, semoga kita cepat dapat momongan. Amin. Itu sih yang Amin. Insya Allah, bismillah. Gitu. Tadi yang tanya masih ada nggak sih? Ada Elvi. Oh iya, Elvi masih ada ya. Iya. Masih lah. Mukaku kelihatan. Iya. Kalau ceweknya banyak pilihan, tapi kalau pertanyaannya si cowoknya apakah ada pilihan? Nggak ada. Aku nggak ada pilihan. Masa? Kagak ada, apa sih? Masa? Orang lain yang pilih aku. Oh iya. Kupikir mau cerita yang itu. Yang mana? Yang pada suka. Kalau aku apakah ada pilihan? Nggak ada sih. Kak, tadi aku ke tempat nikahan dan aku sendiri. Kenapa kamu nggak ngabarin kita? Aku lupa. Iya, bentar. Maaf saya, aku mau komplain. Anda ke tempat kita, tapi tidak. Aku nggak tahu lagi Mafu yang mana masalahnya. Udah nyapa belum? Udah nyapa kita belum, Mafu saya ini? Masih ada nggak? Ada. Loh? Aku udah chat kakak. Ya tapi kita nggak megang HP. Kita lagi nikahan, lagi sibuk, lagi foto segala macam, ngurusin tamu. Mafu saya, Anda harusnya datang menyapa kita. Jadi suami kakak banyak yang suka tapi cenderung fokusnya ke Vika. Betul. Vika tuh cuma satu-satunya yang ada di hatiku. Cuma satu-satunya pujian hatiku, orang yang aku kejar selama ini. Sejak kapan? Orang kita sahabat, ngaco. Maaf ya guys kalau bisa kadang gue pakai gue lu sama dia. Emang kita literally bestie. Kita tuh pasangan suami istri yang berawal dari sahabat. Jadi tuh jujur ya, awal-awal tuh aku tuh sama dia tuh nggak ada niat pacaran. Apa itu pacaran sama dia? Padahal udah dicomblangin sama banyak orang. Tapi kayak nggak mau gitu. Enggak lah, males. Kakakku ini
kakakku. Gue tuh nggak mau pernah sama dia. Kenapa gue nggak mau kehilangan sahabat gue kalau gue putus gitu. Lagi dia, gue tempat curhat gue tuh dia. Ya maaf kak, cuman situ aku malu and grogi mau bilang maaf, saya cuman ragu. Ya gimana gimana, banyak anak FH Studio Production yang datang. Pokoknya buat Mahfuzai, mana dia? Mafu datang aja ke tempat kita main-main ke FH ya. Mafu, gue nggak mau tahu ya, pokoknya lu mampir ke rumah secepatnya, terus main ke rumah kita. Ditunggu pokoknya, nggak mau tahu. Ya kita dubbing bareng, kita bikin project kan sekalian sama Vega. Iya. Yes. Nggak mau tahu, pokoknya wajib. Betul. Kalau lu nggak datang ke rumah, gue nggak mau projectan sama lu. Nggak bercanda. Kak studio kapan kak? Bisa minggu depan boleh ke studio? Iya, tapi minggu depan sih, semoga bisa lah. Minggu Kalau depan ya? minggu ini Minggu ini lagi full banget, padet. Minggu depan studio udah buka, jadi gas aja kalau mau main ke studio. Serius deh, Mahfuzai, serius. Aku sama Vika pribadi ya, mau mengundang dirimu untuk main silaturahmi. Sekalian latihan vokal boleh banget, latihan dubbing pun boleh gas. Gitu. Sekalian latihan vokal, dubbing, apapun dah. Latihan nyanyi. Nyanyi Boleh, aku bisa ngajarnya offline. Kalau nyanyi tuh nggak bisa ngajar online. Gitu. Punten. Atau mungkin Mahfuzai mau ngelatih kita juga boleh, siapa tahu punya referensi. Aku jujur ya, nggak bisa dubbing anime. Udah lama cara dubbing anime gimana. Gitu. Kamu tepat waktu ya. Janganlah yang itu. Tahu-tahu CD sama XCD udah hilang nih. Tahu-tahu Mahfuzai nonton tuh. Iya. Hai Elvi, oke. Ada yang mau nanya lagi nggak seputar percintaan? Gitu. Karena kan emang sebenarnya aku bakal kayak sering ngobrol-ngobrol gini di live gitu. Untuk YouTube terima kasih ya. Sampai jumpa besok.